Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prayoga Ningrat akan mempresentasikan tentang tahapan proses pengembangan pada perangkat lunak. Yang pertama, analisis dan definisi persyaratan. Pelayanan, batasan, dan tujuan sistem ditentukan melalui konsultasi dengan user. Yang kedua, perancangan sistem dengan perangkat lunak. Kegiatan ini menentukan arsitektur sistem secara keseluruhan. Yang ketiga, implementasi dan pengujian unit. Perancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai serangkaian program. Yang keempat, integrasi dan pengujian sistem. Unit program diintegrasikan atau diuji sebagai sistem yang lengkap untuk menjamin bahwa persyaratan sistem telah terpenuhi. Operasi dan pemeliharaan merupakan fase siklus yang paling lama. Sistem diinstal dan dipakai. Perbaikan mencakup koreksi sebagai berbagai error, perbaikan dan implementasi unit sistem dan pelayanan sistem. Ragam model pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, model air terjun. Yang kedua, model prototype. Yang ketiga, model RAD. Yang keempat, model spiral. Yang kelima, model 4GT. Model waterfall. Model waterfall merupakan model klasik yang sederhana dengan aliran sistem yang linear. Berikut adalah contoh gambarnya. Model prototype. Prototyping adalah pengembangan yang cepat dan pengujian terhadap model kerja prototype dari aplikasi melalui proses interaksi yang berulang-ulang, biasa digunakan ahli sistem informasi dan ahli bisnis. Tahapan pengembangan. Analisis kebutuhan sistem. Analisis dilakukan untuk melihat berbagai komponen yang dipakai sistem yang sedang berjalan, meliputi hardware, software, jaringan, dan sumber daya manusia. Yang kedua, desain sistem. Analisis sistem atau sistem analisis mendeskripsikan apa yang harus dilakukan sistem untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Model RAD, Rapid Application Development atau RAD, adalah sebuah model proses pengembangan software sekuensial linear yang menekan siklus pengembangan yang sangat pendek. Tahapan pengembangan. Requirement planning, mengidentifikasikan kebutuhan informasi dan masalah yang dihadapi untuk menentukan tujuan, batasan-batasan sistem, kendala, dan juga alternatif pemecahan masalah. Yang kedua, desain workshop, membuat desain proses bisnis dan desain pemrograman untuk data-data yang telah didapatkan dan dimodelkan dalam arsitektur sistem informasi. Ketiga, implementation. Setelah desain workshop dilakukan, selanjutnya sistem diimplementasikan coding ke dalam bentuk yang dimengerti oleh mesin yang diwujudkan dalam bentuk program atau unit program. Tahap implementasi sistem merupakan tahap meletakkan sistem supaya siap dioperasikan. Model spiral. Model spiral adalah model proses perangkat lunak evolusioner yang merangkai sifat iteratif dari prototype dengan cara kontrol dan aspek sistematis model sekuensial linear. Tahapan pengembangannya. Perencanaan, mendefinisikan sumber daya, ketepatan waktu, dan proyek informasi lain yang berhubungan. Analisis resiko, menaksir resiko manajemen dan teknis. Yang ketiga, perkayasaan, membangun satu atau lebih representasi dari aplikasi tersebut. Yang keempat, evaluasi pelanggan, mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Model 4GT, Fourth Generation Technique atau 4GT, mencakup seperangkat peralatan perangkat lunak yang berfungsi sebagai perangkat bantu yang memudahkan seorang pengembang software mengaplikasi beberapa karakteristik software pada tingkat yang tinggi, yang akan menghasilkan source code atau objek kode secara otomatis sesuai dengan spesifikasi persyaratan khusus yang dibuat oleh sang pengembang perangkat lunak. Tahapan pengembangannya. Tahapan pengumpulan kebutuhan. Tahap ini dimulai dengan pengumpulan serangkaian kebutuhan yang nantinya akan diterjemahkan ke dalam prototype. Namun, apabila pelanggan tidak yakin dengan apa yang diperlukan dan fakta-fakta tidak jelas diketahui, maka prototype tidak dapat dikerjakan oleh peralatan 4GT. Tahap merancang strategi. Tahap ini dibutuhkan untuk proyek besar, yakni dengan menerjemahkan kebutuhan menjadi prototype operasional, agar tidak timbul masalah yang sama jika dibuat dengan model konvensional. Namun, untuk proyek skala kecil, tahap ini dapat dihilangkan dengan langsung melakukan implementasi dengan menggunakan bahasa generasi keempat atau 4GT.
Tahap implementasi menggunakan bahasa keempat. Untuk skala kecil tahap ini dapat langsung dilakukan ketika kebutuhan telah jelas. Untuk proyek besar, tahapan ini dijalankan setelah dirancana prototipe operasional. Implementasi yang menggunakan 4GT memudahkan pengembang software untuk menjelaskan hasil yang diharapkan, yang nantinya akan diterjemahkan ke dalam bentuk kode sumber dan kode objek. Tahap produksi. Tahap ini merupakan langkah terakhir, yakni mengubah implementasi 4GT ke dalam hasil akhir berupa produk. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kata yang kurang berkenan dan banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.